Infonya dari mana? Sama, orang yang sama ya. Teman yang tahu betul info dalam. Kebenarannya mungkin tidak 100% tetapi menarik untuk memperkaya diskusi. Jadi dua faktor penting yang mengubah di menit-menit akhir. Si A dan si Mbak. Padahal kita lihat yang namanya PDIP gondoknya minta ampun sama Raja Jawa. Tapi rupanya nggak berdaya juga. Tak berdaya juga. Ada orang-orang yang memang tidak mau Anies dicalonkan PDIP. Baik karena persaingan pribadi maupun karena dendam pribadi. Kita sudah tahu menahu ya bahwa yang namanya Anies Baswedan urung dinominasikan atau dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Ya, jadi Democratic Indonesian Party for Struggle ya PDIP, dan peluang bisa dikatakan hampir tertutup, tetapi kita masih tunggu sampai pukul 23.59. Ada nggak kira-kira pergerakan yang menunjukkan satu partai misalnya keluar dari Kim Plus dan bersama-sama partai lain yang belum mengusung itu mengajukan Anies Baswedan. Sebagaimana tadi kita bahas, dan itu merupakan harapan atau upaya yang dilakukan Partai Buruh ya. Sebagaimana disampaikan Said Salahuddin, salah satu pentolannya. Yang tidak lain adalah adik dari Presiden Partai Buruh Iqbal ya, Muhammad Iqbal. Jadi sahabat sekalian, dari kemarin kita bicara ya dan juga mengeluarkan analisis tentu berdasarkan informasi yang bisa kita dapatkan penyebab mengapa PDIP akhirnya tidak mengajukan Anies sebagai calon. Banyak spekulasi ya dengan logika yang menurut saya memang nalar yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya bagi 4 lokus itu ya, mulai dari faktor Anies Baswedan sendiri yang tidak mau ditundukkan ya, kemudian faktor internal PDIP termasuk Megawati di sana di dalamnya, faktor Istana Baru dan faktor Istana Lama. Nah, sahabat era sekalian, seorang teman kemudian memforward apa yang pernah saya muat ya dengan judul dengan judul Anies dibuang ya. Ini pertukaran ya. Oke, Anies dibuang, ini pertukaran yang didapatkan PDIP. Tanda tanya, tanda seru. Sinyal PDIP bukan oposisi, tanda seru ya. Rupanya teman itu memforward kembali video itu ke saya sambil ada hal-hal yang dia sampaikan. Dia bilang begini ya, tapi tidak semua nama saya sebutkan secara ceto welo-welo ya. Dia bilang begini, setelah dia kirimkan tadi video itu Anies dibuang, ini pertukaran yang didapatkan PDIP, sinyal PDIP bukan oposisi. Dia bilang begini, transaksinya kasus mas ya. Jadi tukar tambahnya kasus. Oke. Saya tanya, kasus apa? Tanda tanya. Dia bilang suaminya Mbak itu, dia bilang ya, suaminya Mbak itu. Saya bilang itu kan sudah jadi pengetahuan umum ya. Sampai di sini saudara sekalian, kita kan tahu ada desas-desus, dan bukan hanya desas-desus tetapi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan vonis yang menyebut kasus BTS kan, yang melibatkan menteri dari Nasdem Johnny Gerald Plate. Tetapi bukan Johnny Gerald Plate-nya, tiba-tiba ada kasus-kasus yang ternyata sang suami disebut-sebut juga, minimal perusahaannya. Saya bahkan mikir, mana sih pejabat publik kita yang tidak kong kali kong gitu ya, yang tidak menggunakan kewenangan publiknya untuk mengambil keuntungan diri sendiri, apalagi politik itu mahal. Tapi kita kesampingkan itu. Dia bilang begitu. Dia jawab kan setelah saya tanya, itu kan sudah jadi pengetahuan umum. Dia bilang itu yang jadi fokus. Si Mbak sudah disembunyikan selama proses supaya tidak ditekan oleh pihak sana. Tetapi tetap bisa ditemukan dan ditekan. Si Mbak lah yang kemudian bicara sama si mother. Kira-kira begitu ya. Bukan kira-kira ya, begitulah bahasanya ya. Jadi biar tidak jadi sasaran tembak yang putaran bidik itu. Kalau kita lihat Olimpiade itu ada bidikan yang angkanya 10, 9, 8 kalau panahan gitu ya. Agar tidak ditembak atau dipanah, disembunyikan sasaran itu. Tetapi tetap juga muncul dan menjadi titik lemah ya. Dan jangan-jangan bidiknya sampai dapat angka 10 itu. Oke. Saya tentu bertanya ya, info itu dari mana? Dia mengatakan teman yang tahu betul info dalam.
kebenarannya mungkin tidak 100%, tetapi menarik untuk memperkaya diskusi. Ya juga sih, kan saya sudah spill sebenarnya kan analisis itu kan. Karena kalau kita bicara mengenai sebuah keputusan yang tidak rasional, yang tidak sesuai dengan nalar, tidak sesuai dengan logika, ya kita bertanya-tanya, ada apa? Contoh yang tidak sesuai dengan logika itu. Kenapa tiba-tiba Erlangga mengundurkan diri? Orang munasnya nanti bulan Desember, ya kan? Logika kita pasti mengatakan ini pasti there must be something wrong, ya. Maka muncullah spekulasi panggung belakang yang di-spill orang-orang yang mengetahui informasi itu. Oh, salah satunya ada 11 kasus kata bocor alus yang kemudian bisa kapitalisasi untuk menekan, ya. Kalau ditanyakan ke orang, ya pastilah ya orang yang disebut pasti menolak. Nggak mungkin, oh iya. Itu kan common sense saja. Tetapi kerja jurnalistiknya mengarahkan kepada informasi seperti itu, ya. Oke, karena itu dia mengatakan tidak 100%, ya. Kemudian, nah yang gawatnya itu adalah ada faktor kedua, ya. Faktor kedua bilang ya, yaitu faktor lain, ya. Si A, saya sebut saja si A ya, dia sih menyebutkan nama, tapi si A katanya melobi keras, katanya sambil nangis-nangis, ya. Tapi dia bilang nangis-nangis itu makna konotatif ya. Gak mungkin dia nangis, lalu kemudian dorong nendang kakinya di lantai seperti anak kecil. Tapi nangis-nangis itu kayak seperti orang bilang, oh sampai nangis darah itu. Maksudnya saking beggingnya, saking mintanya luar biasa. Oke, jadi itu infonya dari mana? Sama, orang yang sama ya. Teman yang tahu betul info dalam. Kebenarannya mungkin tidak 100% tetapi menarik untuk memperkaya diskusi. Jadi kalau kita lihat ya, dia bilang jadi dua faktor penting yang mengubah di menit-menit akhir. Si A dan si Mbak, ya kan? Itu, ya kan? Dan saya kemudian bilang saya mau angkat ini, saya spill, tapi tentu saya tidak akan jawab itu secara exactly ya, tetapi ini ya. Dan dia juga mengatakan ya, si P itu tadinya nggak mau karena merasa pasti kalah, ya. Ia usul agar si A saja yang dimajukan, tapi tokoh-tokoh partai memaksa, ya. Kini giliran berkorban untuk partai sekali ini saja, masa nggak mau? Luar biasa ya. Saya kira Mr. P itu orang yang rasional, logik. Ngapain dia capek-capek? Ya kan, untuk kemudian katakanlah apa istilahnya ya, sesuatu yang dia pikirkan saja tidak. Ya walaupun kemudian dalam interview dia mengatakan dia direstui oleh Pak D dan lain sebagainya. Tapi itu artinya adalah dua hal yang dilakukan, melepas Anies dan kemudian bertarung untuk kalah. Seperti gladiator yang sudah diskenariokan dulu ya. Kalau kita lihat film Gladiator, bagaimana Jenderal Maximus sama Commodus itu ada raja Romawi, dipeluknya Maximus di tempat Gladiator, lalu kemudian dikasihnya racun ya, dan kemudian mereka bertarung. Walaupun begitu tetap saja Commodus kalah sama sang Gladiator ya, jenderal yang dikhianati ini. Ya, tonton lagi lah film Gladiator yang dibintangi oleh Russell Crowe ya, bintang film dari Australia yang menyabet Oscar beberapa kali, dan Commodusnya sang raja mendapatkan Oscar untuk peran pembantu dalam film itu ya. Oke, sobat era sekalian, kita akan lihat ya bagaimana yang terjadi ke depan. Jadi kalau kita lihat kembali kedua faktor tersebut, ya saya mengatakan maka itu ada dua faktor yang mengemuka, faktor internal PDIP dan faktor istana. Sederhana kan? Apalagi kalau kita kaitkan kemudian yang diajukan adalah Pramono Anung yang orang dekat Mr. atau Raja Jawa. Dan dia mengatakan dia itu bridging, jembatan komunikasi. Padahal kita lihat yang namanya PDIP gondoknya minta ampun sama Raja Jawa. Tapi rupanya nggak berdaya juga, tak berdaya juga. Itu yang bisa kita lihat ya. Nah memang apa yang disampaikan Kumparan nggak disampaikan ini. Saya pun kemarin ngomong dengan seseorang yang memang terlibat dalam saga ini, dalam cerita ini. Dia kalau soal
Apakah istana baru terlibat atau tidak, nggak begitu tahu. Tapi kalau kita lihat kumparan mengatakan ada kesepakatan koalisi jangka panjang ya untuk tidak mengusung Anies, tetapi kemudian ada kompensasi koalisi jangka panjang. Nanti kita akan lihat secara post factum pada tanggal 20 Oktober ya, mungkin sebelum pilkada, apakah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan atau tidak. Lalu faktor Anies sendiri, ya tentu kita bisa analisis ya, tidak perlu saya tanya kepada Anies. Anies sudah pasti tidak mau kalau dia di PDIP-kan. Anies itu dalam konteks Jakarta, sekali lagi ya dalam konteks Jakarta, jangan tersinggung teman-teman partai politik, lebih besar dukungannya ketimbang partai. Karena dia bertarung di Pilpres, kan begitu. Dan kemudian basis suaranya lebih besar dibandingkan suara yang didapatkan oleh partai politik, oleh PDIP. Jadi kalau kita bicara mengenai basis dukungan Jakarta, Anies kuat. Bahkan sebenarnya Anies unggul